harus segera diselesaikan. Geger nasab sudah pernah terjadi 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu sudah pernah terjadi gegeran masalah nasab. Yang geger sesama orang-orang Arab yang ada di Indonesia. 100 tahun yang lalu, yaitu terjadinya sekitar tahun 1910-an Masehi hingga tahun 1930-an Masehi. Jadi kurang lebih selama 20 tahun. 20 tahun itu gegeran masalah nasab. Nah, yang geger itu sesama orang-orang Arab. Jadi sesama orang-orang Arab yang ada di Indonesia geger masalah nasab, apakah sambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW ataukah terputus. Jadi selama kurang lebih 20 tahun gegeran masalah nasab. Nah, yang geger itu sesama orang-orang Arab yang ada di Indonesia. Selama 20 tahun geger. Nah, sekarang ini terjadi lagi. Tetapi yang gegeran antara anak-anak orang keturunan Arab dengan orang-orang yang pribumi. Oleh sebab itulah harus segera diselesaikan arogansi seperti ini. Nah, masalah kisah polemik nasab sesama orang Arab di Indonesia sudah ditulis oleh para aktivis NU dan tulisannya sudah diupload di dalam NU Online. Bisa dilihat di dalam NU Online, judulnya Polemik Nasab Sesama Orang Arab di Indonesia. Kurun waktunya antara tahun 1910 Masehi sampai tahun 1930 Masehi. Ini kurang lebih 20 tahun ya. Mau coba kita bayangkan nih. Gegeran masalah nasab kok sampai lama-lama 20 tahun. Yaitu antara tahun 1910 sampai tahun 1930. Nah, tulisan ini diupload pada hari Rabu tanggal 28 Agustus tahun 2024. Nah, ini kan baru nih. Baru beberapa hari kemarin diupload di NU Online. Diuploadnya pada jam 9:28 waktu Indonesia Barat. Nah, yang mengupload kolumnisnya adalah Agung Purnama. Di dalam tulisannya dikatakan seperti ini. Polemik seputar nasab Ba'alwi di Indonesia masih belum mereda. Sebagian orang mungkin mengira bahwa persoalan Habib dan Said mengemuka belakangan ini. Padahal tidak seperti itu ya. Padahal jika kita menurut sejarah, masalah yang hampir sama sebenarnya pernah terjadi di Hindia Belanda, yaitu Indonesia, antara tahun 1910-an hingga tahun 1930-an. Riwayatnya bermula ketika pada tanggal 17 Juli tahun 1905 Masehi di Batavia berdiri organisasi Al-Jami'at Al-Khairiyah yang lebih dikenal Jami'atul Khair. Organisasi ini dibentuk untuk mewadahi orang Arab atau keturunan Arab yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia. Di antara tokoh populernya bernama Syekh Ahmad Surkati yang lahir pada tahun 1975, wafat pada tahun 1943 Masehi. Ia, Syekh Ahmad Surkati, merupakan seorang ulama asal Sudan yang baru bergabung ke Jami'atul Khair pada Oktober tahun 1911. Nah, kalau Syekh Ahmad Surkati sendiri bergabung ke dalam Jami'atul Khair pada tahun 1911, lalu mengapa dikatakan bahwa gegerannya sudah terjadi sejak tahun 1910? Nah, jawabannya adalah karena geger antar orang-orang Arab yang ada di Indonesia ini sudah terjadi jauh sebelumnya. Jadi sudah terjadi geger, bukan hanya seorang dua orang, tetapi banyak orang yang geger sesama orang Arab di Indonesia. Belum lama bergabung, keberadaan Syekh Ahmad Surkati menimbulkan friksi di internal Jami'atul Khair. Sebagai seorang cendekiawan muslim yang terpengaruh oleh gagasan reformis Muhammad Abduh, ia memiliki ide-ide tentang kesetaraan anggota Jami'atul Khair ini. Jadi kesetaraan umat Islam,
dalam sebuah pertemuan anggota Jam'atul Khair di Solo tahun 1913, Syekh Ahmad Surkati berfatwa bahwa Islam memperjuangkan persamaan dan tidak mengakui kedudukan yang mendiskriminasikan berbagai kalangan hanya karena darah, keturunan, harta atau pangkat. Nah, tulisan ini dimuat di dalam Diler Nur, Gerakan Modern Islam di Indonesia pada tahun 1900-an sampai 1942. Diterbitkan pada tahun 1991 pada halaman yang ke-87. Fatwa ini rupanya ditentang oleh orang-orang Arab dari kalangan Sayyid. Ide-ide Ahmad Surkati dianggap dapat menjadi ancaman bagi mereka kaum Alawiyin yang kedudukannya lebih tinggi dibanding golongan lain. Masya Allah ya. Ini sudah pernah, karena memang arogansi manusia yang arogan, yang tidak lillahi ta'ala. Cobalah mengapa nasab ini dianggul-anggulkan, diunggul-unggulkan, padahal Allah dan Rasulullah selalu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang berilmu dan bertakwa, beriman, berilmu dan bertakwa, tidak mengunggul-unggulkan nasab. Nah, kalau mengunggul-unggulkan nasab ini kan ciri-ciri orang bodoh. Sebagaimana misalnya anak seorang raja, enggak harus dididik misalnya karena dia hanya ingin enak-enakan. Anak seorang raja enggak mau belajar, nanti dia jadi raja, tapi jadi raja bodoh. Beda dengan anak seorang raja yang ingin mensejahterakan rakyatnya. Pasti dia akan keluar dari istana untuk berguru, keluar masuk hutan berguru, bahkan dia keluar masuk kampung untuk melawan penjahat-penjahat, perampok-perampok. Begitulah kalau anak seorang raja yang ingin menjadi raja yang adil, yang baik, bijaksana, yang mensejahterakan rakyat. Tetapi beda apabila anak seorang raja yang ingin hidup mewah, poya-poya, dia malas belajar, dia malas berjuang. Yang penting saya adalah anak raja, itu. Yang penting saya raja. Nah, inilah kesombongan orang-orang yang senantiasa mengunggul-unggulkan nasab. Seharusnya kita kalau umat Islam ingin maju, ayo belajar. Allah sudah kirim surat cinta berupa Al-Quran, dan Rasulullah sudah menjelaskannya di dalam hadis-hadis beliau. Mari kita pelajari, mari kita amalkan. Semua manusia sama, yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Itu kalau kesatria. Tetapi kalau pecundang, ya di mana-mana akan mencundangi siapapun. Oleh sebab itu, mari sadar dan waras. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.